Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Dengan kondisi yang sehat tentunya kita dapat melakukan aktivitas yang kita sukai ya. Dan dengan kondisi sehat pula tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Kita masih di jilid 4B dan kita sudah sampai di soal penilaian akhir semester paket 1. Jadi mungkin yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Di situ sudah kita bahas semua. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum kita belajar agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang kita bahas kali ini ya. Jadi kita sudah sampai di muatan pelajaran PKN ya. Kalau sebelumnya kita bahas adalah IPS ya di video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas untuk muatan pelajaran PKN ya. Langsung saja kita mulai dari KD 3.1 soal nomor 1 ya. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing adalah makna dari sila Oke, jawabannya adalah 1 ya. Sila ke-1 atau sila yang pertama. Jadi jawabannya adalah yang A karena berhubungan dengan ketuhanan ya. Kemudian yang soal yang kedua, sila kedua Pancasila dilambangkan oleh, nah ini jawabannya adalah rantai. Jadi lambang sila kedua itu adalah rantai. Kalau sila pertama itu dilambangkan dengan gambar bintang ya. Sila pertama itu gambarnya bintang. Kemudian sila kedua itu rantai. Sila ketiga itu adalah pohon beringin. Sila keempat itu kepala banteng dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas ya. Itu mungkin sambil mengingat-ingat materi kembali ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3. Menghargai dan menggunakan produk buatan bangsa sendiri merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga ya. Jadi sila ketiga itu bunyinya adalah Persatuan Indonesia ya. Jadi salah satunya adalah dengan menghargai dan menggunakan produk buatan bangsa sendiri. Kemudian untuk sila pertama bunyinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga tadi adalah persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan terakhir sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jelaskan makna dari simbol sila keempat dan kelima ya. Tadi dijelaskan kalau sila keempat itu simbolnya adalah kepala banteng dan sila kelima itu padi dan kapas. Di sini sudah saya tuliskan untuk penjelasan soal yang nomor 4 ya. Soal nomor 4 yaitu PKN ya penjelasannya. Ya, di sini bisa dilihat, mungkin bisa di pause ya kalau terlalu cepat saya membacanya. Jadi sila keempat simbolnya tadi ada dilambangkan kepala banteng. Artinya apa? Bahwa banteng adalah hewan sosial yang suka berkumpul ya, yang suka berkumpul. Seperti masyarakat Indonesia ya, yang suka berkumpul juga untuk bermusyawarah atau berdiskusi. Itu untuk sila keempat ya, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Bagaimana dengan sila kelima ya? Makna dari simbol sila kelima yaitu padi dan kapas. Nah, padi dan kapas itu melambangkan kebutuhan dasar manusia, yaitu padi itu adalah simbol dari kebutuhan pangan, sedangkan kapas itu adalah simbol dari kebutuhan sandang atau pakaian ya. Karena dua ini, padi dan kapas ini merupakan sumber kebutuhan utama ya, terutama bangsa Indonesia ya, untuk kebutuhan makanan dan juga untuk kebutuhan pakaian ya, sumbernya dari padi dan kapas itu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada gambar yang sedang
kerja bakti ya, bersama-sama membersihkan lingkungan ya. Oke. Termasuk ke dalam pengamalan sila keberapakah gambar tersebut? Jelaskan. Oke ya, untuk yang nomor 5. Jadi sila ketiga ya, karena kegiatan gotong royong atau kerja bakti dilakukan bersama-sama serta bersatu untuk tujuan yang sama, yaitu supaya lingkungan menjadi bersih, sehingga dengan lingkungan yang bersih maka kita bisa lebih nyaman dalam tinggal di lingkungan tersebut. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6 KD 3.2. Berikut ini yang bukan contoh hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Jawabannya adalah yang D, yaitu menggunakan bahan bakar minyak bumi secara berlebihan ya. Jadi ini kita tidak diperbolehkan, bahkan dilarang ya. Karena apa? Karena minyak bumi itu persediaannya terbatas ya. Jadi kita harus menghemat, bukan menggunakan secara berlebihan ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 7. Untuk memenuhi kewajiban dalam memelihara lingkungan, kita sebaiknya, bagaimana ini? Untuk memenuhi kewajiban dalam memelihara lingkungan, sebaiknya kita adalah jawabannya yang B, menggunakan energi alternatif ya, menggunakan energi alternatif ya, supaya lingkungan menjadi lebih bersih ya. Misalnya kita mengganti bahan-bahan yang sumbernya dari minyak bumi, mungkin kita gunakan energi alternatif yang lain, yaitu untuk nomor 7. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 8 di halaman 146. Oke, nomor 8. Kita sebaiknya menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita menggunakan secukupnya ya, sesuai kebutuhan. Jadi itu adalah untuk menghemat ya, salah satunya. Kemudian nomor 9. Tugas kelompok dari guru akan lebih cepat selesai jika semua anggota kelompok saling, jawabannya adalah bekerja sama ya. Dengan bekerja sama maka pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nomor 10. Tuliskan 2 contoh kerjasama di sekolah dalam keragaman yang ada di Indonesia. Oke, untuk yang nomor 10 ya. Contoh kerjasama di sekolah ya, dalam keragaman, misalnya mengerjakan piket kelas ya, ini bersama-sama ya, jadi tidak membeda-bedakan ya dengan teman. Kemudian yang kedua, bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya di KD 3.4 nomor 11. Salah satu contoh kerjasama di kelas dilakukan dalam kegiatan lah ini. Kalau ronda itu biasanya di kampung ya, atau di lingkungan masyarakat. Piket kelas lah ini, piket kelas, karena ada kata kuncinya di kelas. Jawabannya yang B. Pemilihan ketua RT ini juga di lingkungan ya. Kerja bakti membangun jembatan jelas di lingkungan. Jadi yang di kelas adalah yang B. Nomor 12. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari kerjasama adalah yang bukan merupakan manfaat kerjasama. Meringankan pekerjaan, ini manfaat dari kerjasama. Meningkatkan rasa persatuan, jelas kerjasama ya. Membuat pekerjaan cepat selesai, ini juga ketiga-tiganya A sampai C ini manfaat kerjasama. Yang D, membuat pekerjaan tambah banyak. Nah, ini bukan ya. Berarti jawabannya yang bukan adalah yang D. Lanjut ke nomor 13. Pekerjaan yang berat titik-titik dilakukan bersama-sama. Jadi pekerjaan yang berat akan terasa ringan apabila dilakukan dengan bersama-sama ya. Tuh, jadi nomor 13 jawabannya adalah terasa ringan atau lebih ringan ya jika dilakukan bersama-sama. Kemudian nomor 14, tuliskan 2 contoh kegiatan kerjasama di sekolah. Ini sebenarnya hampir sama ya di soal nomor 10. Oke, kita lihat jawabannya untuk nomor 14 ya. Ini contoh kerjasama di sekolah, misalnya mengerjakan tugas kelompok ya. Biasanya di kelas ini ya, mengerjakan tugas kelompok. Kemudian yang kedua, piket kelas. Ini adalah contoh kerjasama di sekolah ya. Ini 2 contoh kerjasama di sekolah. Kita lanjut ke nomor 15.
Mengapa kita harus bergotong royong dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitar? Lah, ini mengapa kita harus bergotong royong atau bekerja sama? Oke, jawabannya adalah agar lebih mudah dalam menjaga keamanan serta terjalin persatuan antar warga. Jadi dengan bergotong royong untuk menjaga keamanan, misalnya ada piketnya tiap hari apa, maka yang jelas akan menambah persatuan ya. Di samping itu juga akan lebih mudah ya dalam menjaga keamanan, dan juga tentunya pekerjaan akan menjadi lebih ringan karena saling membantu ya. Oke, demikian tadi penjelasan untuk muatan pelajaran PKN ya. Jadi ada 15 soal ya untuk soal penilaian akhir semester paket 1 dari pelajaran Bu Pena. Untuk muatan pelajaran berikutnya yakni SBDP, ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Nanti akan kita update di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.